Ya, bisa kita masih membahas mengenai meneropong kualitas parlemen kita. Nah, kita masih mencoba untuk terhubung kembali dengan Pak Ahmad Yani. Saya ke Mas Ade dulu. Mas Ade, kalau bisa diambillah saja. Sekarang banyak anggota atau caleg yang bermasalah dan masuk. Banyak juga kemarin-kemarin ada beberapa caleg yang dianggap tidak capable seperti itu. Dan ternyata mereka berhasil karena mereka populer, mereka berhasil meraih suara dan dipastikan duduk di Senayan. Lantas, seberapa besar bisa kita berharap masyarakat atau rakyat Indonesia ini berharap terhadap anggota dewan yang baru? Ya, ada dua syarat utama menjadi calon pejabat publik gitu ya, termasuk anggota DPR. Pertama, dia punya integritas, yang kedua dia punya kualitas. Gitu ya. Kalau fakta yang sekarang ada sebagian besar kan dua-duanya tidak ada. Mereka menang bukan hanya karena popularitas tapi juga karena uang. Kalau dikaitkan dengan temuan ICW, politik uang tahun ini makin brutal gitu ya, makin banyak jumlah dan kualitasnya gitu ya. Dan saya kira kita tidak bisa berharap banyak dari kandidat-kandidat yang menang karena politik uang. Kalau dari biasanya kan salah satu yang digunakan untuk mengukur kinerja anggota dewan itu adalah seberapa banyak mereka menghasilkan undang-undang. Iya, bisa dilihat dari fungsi-fungsi mereka gitu ya. Itu tadi yang budgeting, legislasi, gitu ya, pengawasan, ya pasti nggak akan jalan. Yang saya katakan tadi, pasti akan ditransaksikan untuk kepentingan pribadi. Budgeting pasti akan dipakai untuk misalnya intervensi agar perusahaan miliknya atau perusahaan milik rekanannya memenangkan proyek gitu, atau mencari rente dari dari perusahaan-perusahaan yang memenangkan proyek gitu ya. Aturan juga bisa sama, pengawasan juga bisa sama. Jadi itu yang saya kira harus dikhawatirkan gitu ya, dan ini yang menjadi tugas berat kita semua sekarang untuk melakukan pengawasan. Di satu sisi rakyat dengan kondisi seperti sekarang gitu ya, kita tidak bisa berharap banyak untuk bisa berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Tidak bisa berharap banyak. Pak Yani, kalau Mas Ade mengatakan bahwa saat ini rakyat tidak bisa berharap banyak dengan anggota dewan yang akan duduk di periode 2014-2019. Halo? Halo? Ya, Pak Yani, apakah juga Pak Yani setuju bahwa saat ini rakyat tidak bisa berharap banyak dengan anggota dewan yang periode 2014-2019 ini? Tidak, faktornya tidak hanya pada anggota dewan, tapi sistemnya juga harus melakukan perubahan-perubahan, ya kan? Saya ini hampir 5 tahun di Badan Legislasi. Problem pembuatan undang-undang itu tidak semata-mata hanya di dewan. Contoh, kalau undang-undang itu menjadi bagian dari usul inisiatif DPR, maka undang-undang itu harus mendapat juga pembahasan bersama. Nah, sekarang problemnya pemerintah juga menyusun daftar inventarisasi masalahnya juga kadang-kadang cukup lama, ya kan? Yang kedua, memang undang-undang itu tidak harus juga segera selesai, cepat. Kalau ada substansi permasalahan yang terjadi perbedaan pandangan, karena harus kita pahami, undang-undang ini kan bagian dari produk politik hukum kita. Citra politik hukum kita itulah yang tercermin dalam undang-undang itu sendiri. Nah, oleh itu, karena ini wilayahnya di DPR, maka konspirasi atau bagian dari dari cerminan dari fraksi-fraksi itu juga mencerminkan bagaimana undang-undang itu bisa. Oke, itu kalau soal prolegnas, Pak ya. Belum lagi didukung oleh infrastruktur yang ada. DPR itu kan bekerja sendiri, DPR beda dengan pemerintah, ya kan? Itu kalau soal prolegnas, Pak Yani, bagaimana dengan soal yang tadi bahwa kemungkinan ke depan bahwa ada lagi masalah-masalah di budgeting bisa jadi dijadikan celah-celah untuk memperkaya. Saya lagi bicara ini prolegnas. Bagaimana DPR akan menghasilkan tak kala struktur DPR itu tidak memadai. Di Badan Legislasi tenaga ahli kita sangat terbatas sekali memadai, ya kan? Oleh karena itu di Undang-Undang MD3 yang sekarang mudah-mudahan yang kita bisa selesaikan ini harus ada perombakan total ya di lembaga perwakilan rakyat itu. Saya itu hanya mengusulkan di DPR itu hanya tiga komisi saja. Komisinya namanya Komisi Pengawasan, Komisi Anggaran, dan Komisi Legislasi. Nah, di 3 subkomisi inilah yang namanya nanti diperkuat. Nah, oleh karena itu harus ada pusat namanya pusat law center di DPR itu sendiri. Sekarang tenaga ahli kita terbatas, orang yang terbatas ya, semuanya dianggap bahwa superman semua anggota dewan. Itu tidak mungkin. Menjadi tidak mungkin. Dalam segi pengawasan, apa yang diawasi DPR itu tidak kuat kok. Kalau kita melakukan pengawasan, pemerintah juga tidak menilai itu, tidak ada akibat apapun. Dalam segi anggaran sendiri pun sesungguhnya DPR tidak kuat. Maka oleh karena itu kita mengusulnya adanya budget office. Yang ini kan yang diributkan ini kan urusan-urusan yang masalah
dana optimalisasi, dan itu hanya berapa persen dari total anggaran Republik ini. Baik. Nah, oleh karena itu kan kalau kita mau lihat, coba kita lihat di Amerika, kan begitu kuat dan begitu kuat senatornya dan kongresmennya itu dalam menentukan hal-hal itu. Nah, itu harus ditopang. Ini kan banyak yang melihat ini kan dari luar, dari jauh ya kan, bagaikan kayak orang buta memegang gajah ya kan. Ya dia terpegang gadingnya, dianggapnya gajah. Gadingnya itu pegang belalainya, dianggapnya gajah itu belalai. Padahal gajah itu ada secara keseluruhan. Nah, kawan-kawan yang di luar ini nggak memahami ini kan, memberikan komentator ya kayak orang nonton bola saja ya kan. Lebih pandai orang berkomentator itu daripada apa yang terjadi seperti itu. Baik, Pak Yani, kita nanti akan tahan kembali, kita nanti akan lanjutkan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Dialog Jurnal Siang.